Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Selamat bertemu lagi dengan video saya tentang Jawa Kawedar. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sifat hambek utama atau yang dikenal dengan Hastobroto. Hastobroto dikenal sebagai Wahyu Makutharomo, sebagai bekal para narendra atau raja. Salah satunya adalah Raja Poncowati, yaitu Prabu Wijaya atau Rama Wijaya. Pada saat Prabu Rama Wijaya memimpin menjadi Raja Poncowati, tidak hanya manusia yang mengakui kepemimpinannya oleh Prabu Rama, tetapi semua kutu-kutu walang atogo maupun hewan, binatang, semuanya sujud sungkem dengan Prabu Rama Wijaya. Karena Prabu Rama Wijaya tidak terlepas dari 8 sifat yang disebut Hastobroto. Hastobroto juga dinamakan Wahyu Sri Makutharomo. Wahyu Sri Makutharomo artinya begini. Wahyu artinya kanugrahan yang tumbuh dari temening pangudi atau ketekunan dalam laku dan nglakoni. Itu yang dinamakan wahyu. Sri itu gelaring Nalendro atau gelar seorang raja. Makutha itu mahkota. Romo adalah nama Raja Poncowati. Wahyu Sri Makutharomo itu tertulis memakai aksara Jawa dalam kitab Dewanagari, simbol dari 8 aksara Jawa antara lain No, Co, Ro, Ko, Do, To, So, Wo, yang disimbolkan dengan Surya, Condro, Kartiko, Himando, Bumi, Geni, Banyu, Angin, Geni, atau matahari, bulan, bintang, mendung, tanah, api, air, dan angin. 8 baris tulisan ini disebut Hastobroto. Hasto artinya 8, broto artinya sifat laku hambek utama. Sedangkan tulisan 8 baris ini arti dan maksudnya begini. Surya atau matahari. Matahari sinarnya mampu menerangi seluruh jagat seisinya. Matahari juga memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, baik tanaman maupun para manusia. Manusia bisa melangsungkan kehidupannya karena ada daya kuasanya matahari. Sedangkan untuk para satria atau para pemimpin pada waktu itu, laku utama yang harus dimiliki harus mencontoh matahari, karena matahari sinarnya tidak pernah pilih kasih. Jadi seorang pemimpin harus melihat juga sifat daripada matahari yang bisa memberikan dan menerangi hati semua rakyatnya, tidak melihat ras, suku, agama, dan etnis. Semua harus diberikan perlindungan, pertolongan, sekaligus mengayomi kepada yang membutuhkan, terutama yang sedang mendapatkan musibah dan mampu memberikan jalan keluarnya. Itu sebagian daripada sifat matahari yang harus dimiliki oleh semua pemimpin bangsa. Kemudian yang kedua, Candra atau bulan. Rembulan merupakan penerangan di malam hari. Sinarnya terang benderang, memberikan kesejukan, membuat ayem dan tentrem, juga menerangi jalan kehidupan pada malam hari. Begitu juga untuk para pemimpin, sifat laku utama yang harus dimiliki supaya mencontoh sifatnya rembulan. Jangan hanya melihat sinarnya saja yang terang, tetapi juga harus berani berbuat. Di dalam gelap, carilah penyebab kegelapan itu, supaya menjadi terang dengan dibarengi rasa yang adil juga tanpa pamrih, sehingga menimbulkan kedamaian bagi semua rakyatnya. Yang ketiga, Kartiko atau bintang. Bintang ibaratnya kembang atau bunga menjadi hiasan di langit.
Begitu juga oleh para pemimpin. Dalam memimpin harus bisa menjaga dari tingkah laku maupun ucapannya, dan itu bisa merakyat sehingga bisa menjadi kembangnya para rakyatnya. Ucapannya bisa digugu atau diiyakan, perintahnya juga bisa dituhuni atau dijalankan. Kemudian yang keempat, himando atau mendung. Mendung itu berwatak adil. Jika sudah waktunya jatuhnya mendung menjadi hujan, tidak memilih tempat, walaupun di atas gunung, di atas hutan, di atas kota, atau di atas perkampungan. Bahkan di atas laut pun hujan pasti turun. Ini menjadi filosofi bagi para pemimpin yang menegakkan keadilan. Tidak boleh melihat teman atau saudara atau yang wajib mendapatkan keadilan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima, bumi atau tanah. Tanah itu berwatak jujur. Ditanam jagung juga tumbuh jagung, ditanam kacang juga tumbuh kacang. Selain itu, selain tancep pengurit bercocok tanam, bumi jika digali tidak mungkin berkurang tanahnya, dan tanah itu tidak pernah mengeluh, juga tidak pernah minta ganti rugi, tetapi malah bisa diambil manfaat atau faedahnya, yaitu diwujudkan dengan tanam tuwuh, juga sesoteo, mutiara, berlian, emas, semua dumadi di dalam telenging bumi. Ini semua terjadi karena dayaning bumi itu semua merupakan harta yang berharga di tengah kehidupan di alam padang ini. Bumi itu kamot dan momot. Kamot, bumi itu ketempatan berjuta-juta manusia, berbagai bangunan, juga gunung ada di atas bumi. Bumi tidak pernah mengeluh. Semua ini muat atau momot. Begitu juga seharusnya sifat para pemimpin harus sering mendengarkan keluh kesahnya rakyat. Jangan berhenti karena laporannya bawahan. Pemimpin harus berani turun menyamar sebagai kawula dasih agar bisa melihat sendiri dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Yang keenam, geni. Geni atau api mempunyai watak pambrasto atau membasmi siapa saja yang dianggap merusak hubungan dan mengadu domba, yang akhirnya hanya memecah belah. Api itu punya daya panas. Panas di sini panas yang nguripi atau yang menghidupi. Panas yang menghidupi manusia bisa berucap karena ada daya panas. Panas yang nguripi semua dumadi. Dumadi membutuhkan rasa yang matang. Di sini yang saya maksud bukan matang karena karbitan, tetapi matenging rasa pangrasa. Begitu juga sifat yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Harus mempunyai watak pangleburan, juga punya watak pambrasto. Mbrasto perilaku siapa saja yang merusak angger-anggering bawono agung, yang menanamkan kebencian dan kerusuhan, sehingga bisa lebur telas kentas tanpa tilas karena menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian yang ketujuh, banyu atau air. Banyu mempunyai daya penghidupan. Di mana ada air, di situ pasti ada penghidupan. Walaupun di atas gunung dan di daratan. Penghidupan di sini bukan hanya untuk manusia, tetapi penghidupan bagi kutu-kutu walang atau god, juga penghidupan tanaman. Begitu juga bagi para pemimpin, harus bisa menghidupi kepada siapa saja yang harus dihidupi. Yang kedelapan, yaitu angin. Angin di dalam Tepo Palupi, basa keterasan atau bahasa umum belum dipahami rahasianya. Angin itu merupakan saloka manusia bisa manjing ajur-ajir atau menyatu dengan lingkungannya. Ajur-ajar di sini yang saya maksud karena banyaknya masyarakat yang mempunyai derajat atau pangkat, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi brahmana, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi petani, dan sebagainya. Pemimpin harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya
agar semuanya bisa menjalankan pekerjaannya dengan rasa aman dan tenang. Apabila disertai dengan rasa ketenangan, semua akan menjalankan dengan sangat sungguh-sungguh dengan ketenangan jiwa yang melebihi daripada biasanya. Demikian isi dari Wahyu Sri Makutharomo atau Hastobroto yang ditinggalkan oleh Prabu Barata untuk Raja Poncowati. Dalam cerita pewayangan, Wahyu Sri Makutharomo diajarkan oleh Prabu Barata kepada Prabu Ramawijaya. Kemudian di petilasannya Prabu Barata, Hastobroto diwedhar oleh Prabu Ramawijaya kepada Begawan Kesawasidi. Lalu Begawan Kesawasidi memberikan wejangan kepada Satriya Pandhawa, Raden Harjuna, di Padepokan Kutharunggu. Ini cerita dalam pewayangan. Wayang merupakan salah satu wujud jagat pandangan dunia, pandangan hidup serta kaidah yang baik dan buruk yang diungkapkan oleh para dalang. Wayang sebagai ajaran yang berlapis-lapis, antara lain lapisan yang pertama, ajaran asal mula manusia, alam dan ciptaan dalam sangkan paraning dumadi. Kemudian yang kedua, wayang dalam falsafah Jawa merupakan petunjuk atau perilaku sempurna dari kesantunan sampai sistem etika. Di sini wayang dijadikan tokoh sebagai perwujudan manusia. Kemudian lapisan yang ketiga, wayang dihayati sebagai jalan menuju kebatinan, kesucian yang merupakan pandangan hidup. Hidup harus dihayati dan dirayakan tahap demi tahap dengan cara meredam ego dalam mikrokosmos, yaitu diri manusia sebagai jagat kecil untuk menyatu dengan jagat besar makrokosmos dalam puncak penghayatan mistik manunggaling kawula kelawan Gusti. Itulah wejangan Hastobroto dari Prabu Ramawijaya sampai diterima oleh Raden Harjuna lewat Begawan Kesawasidi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua dan bisa menambah sesuatu yang bermanfaat. Sekian, Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging dumadi.